Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Aldi dan rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penerapan kecerdasan buatan AI dalam bidang medis. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Indah Permatasari. Selanjutnya ada Kariduan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Gunawan. Selanjutnya Kak Rizal. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana Alfiansyah. Selanjutnya ada Kak Diki. Perkenalkan, nama saya Diki Nur Iksan. Dan selanjutnya ada Pak Agus. Perkenalkan nama saya Agustinus Suharjoko. Oke, baik. Bapak semuanya. Oke, kita akan eh, pertama kita akan presentasikan tentang latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Kak Diki. Oke, slide selanjutnya boleh dipindah. Maaf, Mas, bentar. Sebelum kita memasuki materi tentang presentasi hari ini, izinkan saya mengucapkan segala puji syukur serta kita panjatkan pada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar mendapatkan berkat, rahmat, dan pertolongannya. Mungkin perkembangan teknologi saat ini membawa banyak perubahan ya dalam kehidupan kita, termasuk dalam di bidang kesehatan. Mungkin salah satunya hadirnya yaitu kecerdasan buatan manusia, yaitu AI. Mungkin teknologi ini bukan hanya berperan sebagai alat bantu, melainkan menjadi rekan kerja yang dapat mendukung tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Harapannya pemanfaatan AI tidak hanya menjadi bukti kemajuan teknologi, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kualitas hidup manusia. Tentunya semua itu harus berjalan beriringan dengan etika, aturan, serta kesadaran bahwa teknologi sebaik apapun tetap perlu diarahkan untuk kepentingan kemanusiaan. Bisa dilanjut. Kita masuk ke problem statement. Problem statement tentang AI itu mungkin teknologi kesehatan sekarang berkembang pesat dan membawa banyak harapan baru untuk layanan medis yang lebih baik. Tapi dalam dunia medis masih mempunyai segudang tantangan yang tidak mudah, seperti jumlah pasien yang terus naik, sementara tenaga medis yang tidak sebanding. Akibatnya proses diagnosis lama, antrian rumah sakit yang panjang, serta pelayanan yang kurang maksimal. Ada beberapa penyakit serius seperti kanker, gangguan jantung, atau masalah saraf membutuhkan ketelitian super tinggi dan data medis yang mungkin cukup banyak. Disinilah AI masuk sebagai game changer gitu. Dengan kemampuan machine learning dan deep learning, AI bisa menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. Teknologi ini mungkin bisa membantu dokter untuk mendiagnosis yang lebih cepat, memprediksi perkembangan penyakit, sampai merekomendasikan pengobatan yang cocok. Selain itu, AI juga berguna untuk manajemen rumah sakit seperti mengatur jadwal pasien, stok obat, dan sumber daya medis supaya lebih efisien. Kehadiran AI bukan cuma menawarkan teknologi canggih, tetapi juga memberikan uh, tek apa kepada tenaga medis supaya mereka bisa lebih fokus terhadap pasien. Mungkin dengan adanya AI, masalah klasik seperti tenaga medis yang terbatas, beban kerja tinggi, dan menganalisis data yang ruwet bisa diatasi. Yang mungkin hasilnya layanan kesehatan bisa jadi lebih cepat, akurat, dan tetap manusiawi. Boleh selanjutnya saya. Oke, terima kasih Kak Diki. Selanjutnya yaitu penemuan dan pengembangan obat dalam dunia medis yang akan dipresentasikan
dengan Kak Ridwan. Silakan Kak Ridwan. Baik, terima kasih Kak Indah. Penemuan dan pengembangan. Prediksi molekul. Algoritma machine learning dan deep learning dapat menganalisis data molekuler dan genomik untuk memprediksi potensi keberhasilan molekul obat baru, menyaring ribuan kandidat secara digital sebelum dilaksanakan uji coba di laboratorium. Jadi hal ini sangat baik untuk perkembangan medis. Kenapa? Karena dengan adanya machine learning ini membantu para relawan yang bertugas di bidang medis. Lalu analisis uji klinis. AI membantu mengidentifikasi pasien yang paling cocok untuk uji klinis, memprediksi respon terhadap pengobatan, dan menganalisis data uji coba untuk mempercepat persetujuan obat baru. Dengan AI, obat yang belum kita temuin pun bisa kita temukan. Personalisasi perawatan pasien dan rekam medis. Personalisasi perawatan pasien dan rekam medis. Analisis catatan medis, NLP, dapat membaca dan memahami catatan dokter, laboratorium, dan riwayat pasien untuk mengekstrak informasi tentang secara otomatis. Hal ini membantu dalam diagnosis yang lebih cepat dan pembuatan rencana perawatan yang dipersonalisasi. Wow, luar biasa sekali bukan? Asisten virtual dan chatbot. Chatbot berbasis NLP dapat menjawab pertanyaan pasien, menjadwalkan janji temu, dan memberikan informasi kesehatan dasar, mengurangi beban kerja staf medis, dan meningkatkan akses pasien ke layanan kesehatan. Jadi dengan AI, hal yang sulit kita jadwal ada yang kita untuk pertemuan pun bisa kita jadwalkan, yang memberikan informasi kesehatan dari dasar hingga yang ke akar-akarnya. Analisis prediksi dengan menggunakan mesin learning, AI dapat menganalisis riwayat kesehatan pasien, data gaya hidup, dan faktor genetik untuk memprediksi risiko penyakit di masa depan, kemungkinan intervensi medis yang proaktif. Dengan AI, menjaga kesehatan kita sebelum kita tua. Mohon maaf, dengan AI, menjaga kesehatan kita sebelum kita sakit. Terima kasih. Peran AI dalam dunia kesehatan, pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah persepsi, dan pemahaman bahasa alami dalam konteks kesehatan. AI digunakan untuk menganalisis data medis, mendukung keputusan klinis, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kecerdasan buatan AI telah berkembang pesat dan memegang peranan penting dalam berbagai bidang, termasuk dunia kesehatan. Kita tidak asing lagi bukan dengan AI dalam dunia kesehatan ini? Banyak sekali sekarang, apalagi tentang perkembangan AI yang mendunia. Bukan cuma di bidang medis, di bidang lain pun banyak. Tentunya hal ini sangat positif sekali. Berikut video pembahasan mengenai AI dalam dunia medis. Dalam kurun waktu yang dekat, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) akan semakin berperan vital dalam praktik kedokteran kardiovaskular presisi dalam berbagai macam seperti identifikasi faktor-faktor risiko yang sebelumnya tidak diketahui, analisis gambar, hasil pemeriksaan penunjang, baik yang sederhana dan sudah digunakan saat ini seperti EKG, hingga analisa pemeriksaan yang lebih kompleks seperti hasil ekokardiografi, CT scan, atau MRI, mengubah kriteria diagnosis, menentukan pilihan keputusan terapi yang disesuaikan, tailored untuk pasien. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tengah melaju dengan pesat. Hal ini pun menimbulkan berbagai peluang maupun tantangan dengan keuntungan dan kerugian yang menyertai. Teknologi informasi sendiri menjadi pendukung globalisasi yang memungkinkan manusia untuk saling berhubungan tanpa terbatas pada jarak. Hal ini pun memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor industri dan layanan. Terutama yang paling penting di masa pandemi COVID-19 adalah sektor pelayanan kesehatan. Adopsi pun dilakukan untuk layanan kesehatan, seperti manajemen informasi kesehatan, rekam medis digital, hingga pemantauan kesehatan dan telemedicine. Beberapa aspek kecerdasan buatan yang sudah dikembangkan dalam bidang kesehatan adalah machine learning, deep learning, dan cognitive computing.
Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Kak Indah. Terima kasih Kak Ridwan, penjelasannya sangat jelas ya dan tadi juga ditampilkan video AI-nya ya di dalam dunia medis dan selanjutnya ada diagnosis dan pengobatan yang akan dipresentasikan dan atau dijelaskan oleh Kak Rizal. Silakan Kak Rizal. Baik, terima kasih Kak Indah atas waktunya. Di sini adalah diagnosis dan pengobatan, yang mana ada radiologi. Radiologi dan patologi biasanya digunakan secara luas untuk mendeteksi berbagai penyakit seperti kanker dan lain-lain. Seperti penyakit mata juga, penggunaan AI sangat berguna karena yang mana AI dapat menganalisis gambar-gambar yang sedemikian rumit menjadi sederhana. Hal ini dapat membantu dokter dan tenaga medis untuk mengurangi beban kerja dan lebih efisien dalam waktunya. Untuk slide selanjutnya, personali pengobatan. Personali pengobatan seperti onkologi, dalam penggunaan onkologi ini, AI digunakan untuk menentukan kombinasi obat yang paling efektif untuk pasien kanker berdasarkan profil genetik mereka. Hal ini, AI dapat menganalisis data obat untuk meminimalisir adanya efek samping dari obat tersebut sesuai dengan genetik pasien dan menyesuaikan dosis dalam penggunaan obat tersebut. Hal ini dapat membantu tenaga medis untuk menentukan obat yang paling efektif dan paling aman berdasarkan kecocokan terhadap pasien. Untuk slide selanjutnya. Kemudian AI juga membantu untuk memanage dan operasional rumah sakit. Hal ini AI bisa digunakan seperti penjadwalan dokter dengan pasien, yang mana penjadwalan ini dapat lebih efektif dan dapat mengurangi antrian. Kemudian, manajemen persediaan. AI dapat membantu kita untuk mengelola obat dan alat medis supaya obat tersebut eh, bisa terkontrol dan menghindari adanya obat yang kadaluarsa. Alat medis juga bisa terkontrol oleh AI untuk menghindari kecacatan alat medis seperti karat dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya. Kemudian AI juga dapat membantu kita untuk penyuluhan dan edukasi kesehatan seperti chatbot dan asisten virtual. Hal ini AI dapat memberikan seperti artikel-artikel atau informasi kesehatan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan keinginan pasien tersebut. Kemudian AI juga dapat eh, diaplikasikan seperti aplikasi kesehatan. Hal ini aplikasi tersebut dapat memantau kesehatan pengguna dan memberikan saran untuk gaya hidup yang sehat. Eh, untuk Oke, kesimpulannya, baik. AI ini menjadi efisiensi dalam tenaga kesehatan yang penerapannya sangat dibutuhkan seperti akurasi diagnosis yang awalnya sangat sulit menjadi lebih mudah, serta optimalisasi pelayanan rumah sakit dan lain-lain. Kemudian ada juga penerapan aplikasi untuk membantu pasien yang dijalankan oleh AI tersebut. Kemudian mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Indah. Baik, terima kasih Kak Rizal. Sangat jelas ya penjelasan dari Kak Rizal.
tes telemedis dan pelayanan kesehatan jarak jauh yang dipresentasikan oleh Pak Agus. Dipersilahkan Bapak. Baik, akan kami lanjutkan tentang penggunaan AI untuk prediksi wabah dan penyakit. AI dapat digunakan untuk memprediksi ataupun memantau penyebaran penyakit menular. AI juga dapat digunakan untuk menganalisis data untuk mendeteksi tanda-tanda awal wabah, memungkinkan respons yang cepat dan tepat. Dan AI juga dapat digunakan untuk memprediksi yang akurat. Masih kesehatan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang efektif. Di sini AI digunakan untuk semacam alat untuk memprediksi ataupun memperkirakan hal-hal yang kemungkinan terjadi berdasarkan data-data yang ada dan terrekod di dalam big data dalam sistem AI. Kemudian AI juga dapat digunakan untuk pengelolaan rekam medis elektronik. Di sini AI berhubungan ataupun digunakan untuk memanage data-data yang ada. Yang pertama, AI dapat menganalisis data dokter yang tidak terstruktur. Kemudian AI juga dapat mengekstrak informasi penting dari catatan medis, meningkatkan kualitas dan kelengkapan rekam medis. Kemudian AI juga dapat digunakan untuk mengurangi beban administratif. Dengan otomatisasi entry data, AI mengurangi beban administratif pada staf medis, memungkinkan mereka fokus pada perawatan pasien. Kemudian AI juga dapat mendeteksi anomali, dapat memantau rekam medis untuk mendeteksi kesalahan ataupun anomali. Keamanan data untuk AI juga dapat membantu untuk mendeteksi anomali yang mungkin menunjukkan pelanggaran keamanan data, melindungi informasi dari pasien. Kemudian keakuratan data juga dapat dibantu dengan penggunaan AI untuk mendeteksi kesalahan dalam rekam medis. Di sini AI digunakan untuk pengelolaan data-data yang sudah terekam dalam sistem, sehingga untuk data-data yang ada dapat diurutkan dari hal yang paling umum, kemudian akan lebih detail ke hal yang lebih spesifik ataupun lebih khusus. Kemudian AI juga dapat digunakan untuk hal-hal lain. Dan selanjutnya saran untuk pengembangan AI di masa depan. Yang pertama adalah mengutamakan AI untuk dapat dijelaskan ataupun explainable AI. Kedua, fokus pada AI yang terintegrasi dan berpusat pada manusia. Jadi fokus yang digunakan adalah manusia, bukan AI-nya. Kemudian pengembangan federated learning untuk mengatasi silo data. Pada saat ini penerapannya masih berada dalam tahap pengembangan yang penuh potensi namun menghadapi tantangan yang signifikan. Keberhasilan AI dapat pada saat ini masih terbatas pada aplikasi yang sempit dan terfragmentasi. Integrasinya ke dalam alur kerja klinis sehari-hari masih terhambat oleh isu-isu seperti interpretabilitas atau black box problem, kemudian generalisasi across populations dan institution, regulasi yang belum matang, serta tantangan etika dan privasi. Masa depan AI di dunia medis tidak tetap pada penggantian dokter, tetapi pada augmented intelligence, memperkuat kemampuan klinis untuk memberikan perawatan yang lebih personal, efisien, dan proaktif.
Kemudian, Terima kasih, Pak Agus. baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Selanjutnya yaitu keberhasilan dan kemajuan AI di dunia medis ya teman-teman semua. Yang pertama itu ada diagnostik berbasis citra, penemuan obat dan pengembangan obat, medis personalisasi, dan otomatis administrasi. Yang dimana sebenarnya AI ini bisa ya menunjukkan performa yang luar biasa dalam menganalisis seperti di radiologi. Kita tahu kan di radiologi itu ada CT scan, MRI, X-ray yang dimana untuk ronsen itu juga bisa pakai AI sekarang karena kan udah canggih banget ya teman-teman, dan penemuan obat untuk pengembangan obat juga sangat diperlukan nih dan sangat bermanfaat untuk di dunia farmasi atau di dunia obat. Dan medis personalisasi juga algoritma machine learning ini tuh bisa menganalisis data genetik dan klinis untuk memprediksi respon pasien terhadap pengobatan tertentu, misalnya imunoterapi pada kanker. Nah, ini udah canggih banget sih keberhasilan dan kemajuannya. Oke, selanjutnya Kak Ridwan bisa dilanjut. Tetapi pastinya ada tantangan dan keterbatasan ya pada AI. Karena AI ini kan buatan manusia, yang dimana manusia bisa menjadi human error juga yang tak terlepas dari manusia, tempatnya salah juga ya teman-teman semuanya. Nah, yang pertama itu ada problem kotak hitam atau disebut dengan black box, yang dimana terutama deep learning sulit untuk diinterpretasi. Seorang dokter tidak dapat menerima rekomendasi tanpa memahami mengapa dan bagaimana AI sampai pada kesimpulan tersebut. Yang kedua itu ada bias algoritma dan generalisasi, yang dimana dari satu populasi atau institusi mungkin gagal berperformansi baik pada populasi yang berbeda. Dan yang ketiga, integrasi ke dalam alur kerja klinis. Yang keempat, ada aspek regulasi dan keamanan, ada juga privasi data dan keamanan silo data, bisa juga dari literasi AI dan kepercayaannya. Jadi banyak klinik masih kurang memahami kemampuan dan keterbatasan AI. Oke, lanjut Kak Ridwan. Oke, jadi kesimpulannya apa sih AI di dalam dunia medis? Tentunya tuh inovasi inovasi AI ini di dunia medis terus berkembang ya teman-teman, sangat membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita memahami dan mengelola kesehatan, dari diagnosis penyakit sampai memberikan pengembangan obat yang sangat luar biasa dan canggih. Tetapi dengan berfokus pada pengembangan yang dapat dijelaskan, integritas adil dan berpusat pada manusia, serta didukung oleh regulasi dan yang robust dan edukasi, AI juga memiliki potensi yang tidak hanya mengoptimalkan sistem kesehatan yang ada, tetapi secara fundamental mengubahnya menjadi sistem yang lebih prediktif, personal, dan preventif. Pada akhirnya memberdayakan baik klinis maupun pasien. Sebenarnya plus minus ya teman-teman, pastinya AI di dunia medis juga ada plusnya, ada minusnya. Jangan pun di dunia medis, di semuanya juga pasti AI plus minus. Tergantung kita apa ya, kita menggunakan AI tersebut pada pekerjaan kita masing-masing. Nah, oke. Eh, Teman-teman semua, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya.